megang banyak hal, Betul. bertanggung jawab tuh. Kayak dari data, drafting, scrim, Iya. player juga. Kayak misalkan nih ada perdebatan kayak, kok kenapa ini gak mau main sama ini? Ah, tanyanya ke coach dong, gak mungkin Oh, iya nanya ke bener. player. Karena orang tuh Iya. ngiranya cuma 5 orang doang yang bermain. Padahal, Semua penting. Semua Sampai penting. coach-coach ya. better aja Itu. 4 orang ya Coach Apa? Ita. Bigetron. Makanya jadi semua tuh penting Iya, ada deh. coach Vanda juga Ada ya. coach Vanda juga. Oh, di take over terhadap Eve-nya kali ini. Rachel 100% win rate ternyata menentukan hasil terhadap BNNP kali ini, Profesor. Ya. Apalagi kalau kita lihat dari pick-pickannya Drichel ya terutama. Ini masih ada beberapa yang tersisa dan jujur dengan adanya Eve yang diambil, apakah nanti larinya bakal ke Cetien? Oh. Karena pasti kalau ada kita sih. ngomongin ya dari Chushin, dia emang power. Dia bahkan Drichelnya sendiri mengakui bahwa Chushin ini bininya dia. Ini dia. Dia Tapi ngomong. Valentina lebih mahal nih Bang Oh, Abe. jelas, karena Valentina di Drichel itu win rate-nya juga walaupun 1 kali pick masih 100%. Oke, masalah dikombinasikan dengan Khalid. Kita tahu kuatnya kombinasi 2 mid ini ya. Ketika Valentina dibarengin sama Khalid. Tapi tahan dulu, Valentinanya buat siapa? Oh iya bener sih, masih Ada bisa XP Sora, ya. ada Sora soalnya. Betul, Tadi di betul. game pertama, Bigetron by Vitality itu melepaskan Valentinanya, Ya. ngambil Sora, tapi tim Liquid ID nggak react pakai Valentina. Karena ada Yip juga ya. Itu tadi kan contohnya, tapi high loss. Langsung berubah total. Ini yang sempat diperbincangkan sebelumnya, kalau emang Vin hero powernya buang buang badan, gas aja, gak usah ragu-ragu. Mau dibilang hero patung segala macem. Urusan Hero belakang. bengong, pelangap-pelongo, urusan belakang yang Selama menang. stick to the plan. Stick to the plan. Iya ya. Dan ya dengan perubahan banning yang tadi sempat dilakukan juga sama Bigetron di awal, akhirnya akan ada perubahan dari segi picknya juga. Nah sekarang masih ada bahkan 2 slot banning lagi. Dan dengan posisi Leoni udah ngambil nih kan ke arah Wah. hero-nya. Iya, tapi jujur ini untuk pengambilan If dan High Loss cukup ragu kayaknya kalau emang nanti tim Liquid harus membawakan Haritnya kembali. Kecuali emang Haritnya benar-benar jadi last man yang baru buka zaman Force ketika udah ada Glorious Pathway, Real Manipulation. Kayaknya cari opsi lain sih Bang Abe ya. Boleh sih kalau cari opsi lain ya. Yang mungkin masih bisa pukulin depan juga gitu kan kayak kalaupun Kari, beberapa kali kan kita ngeliat Kyo dengan Kari kan. Iya. Tapi balik lagi lawannya Eve. Sama kayak tadi Sama kayak ceritanya. tadi bisa jadi ya. Kalau Cloud gimana Cloud? Cloud boleh, Menarik ya? Cloud Cloud, menarik. Cloud, gue suka banget Cloud di Liquid ya. Iya. Dan kali ini melihat ke arah Valentina itu menjawab 2 hero dari tim Bigetron by Vitality. Sora dan juga Eve. Setidaknya pertama ketika dia harus head to head di area mid lane, dia masih bisa catch up. Leading phase-nya. Terus kalau ngomongin dalam team fight dia juga masih punya reward manipulation. Ya. KW. Jangan KW, lupa KW. ya. Nggak asli. Tapi Untuk KW super dulu. KW super. Efeknya sakit. Efeknya sakit. Dan kalau dia mau nge-gank ke arah Sora juga dia punya. Betul. Jadi satu pick yang menjawab 2 hero ini menjadi sebuah jawaban cukup mahal. Cuma satu nih menurut gua. Di arah sungai, jujur Be, Liquid masih lebih kuat dibandingkan Bigetron by Vitality untuk saat ini. Iya. Kalau buat River ya sih, apalagi Valid. buat megangin yang berdua atau bertiga gitu Ya, kan. cukup di river aja karena mereka pakai Leo, Valentina, Khalid untuk kita asumsikan sebagai trio mid Ya lane. lagi-lagi mungkin dari awal emang harus dibonyokin di Khalidnya dulu kan biar nanti mereka Rivernya lebih superior. Jadi seperti biasa kalau diadu sama Hylos kan bawanya Revitalize. Harusnya di area mid lane kalau emang adu pukul mereka nggak bakal yang kalah banget lah dari Bigetron by Vitality. Tapi let's see apakah nanti akan ada sebuah gerakan yang ngebuat jadi duo midnya menang dulu karena udah ada Cloud nih. Iya. Lagi-lagi. Malah diambil ya Cloud-nya. Dia Best ambil. pick. Best pick so far menurut gua di draft pick ini. Iya. Best pick banget. Ini area of effect-nya masalah jadi besar banget. Dan Betul. potensial di area perebutan objektif kayak Turtle, Lord-nya. Kemungkinan besar bisa diunggulkan ya sama teman-teman dari Bigetron by Vitality. Tinggal mungkin tambahin sedikit damage tambahan aja di area jungle-nya. Supaya nggak kayak tadi ya terlalu hard carry di sisi gold lane-nya doang. Iris. Terisla. Wah ini menarik lagi teman-teman karena sempat dimunculkan untuk Terisla dari line up-nya Dewa. Tapi kita harus juga ingat kalau misalkan ngomongin Aran, dia sering banget menjadi hero-hero line up depan tapi masih berani pakai Bentar. Harit. Ini dia. Profesor KB, ini Harit mungkin adalah salah satu pick yang Profesor tadi pertanyakan. Ya. Tapi menurut gua sudah dijawab sama Terislanya. Iya jadi udah ada first man-nya. Iya. Udah ada first entry-nya, dia bakal langsung masuk dengan penalty zone. Dan seperti biasa, di sini job desk dari Kyo-nya harus masuk terakhir. Zaman force-nya kalau udah keluar banyak resource skill tuh. Dan kalau bisa lihat posisi dari tim Bigetron by Vitality, dia membutuhkan jungler yang benar-benar bisa head to head dengan adanya Leomord, Profesor KB dalam kondisi seperti ini. Nanail
Apakah dia menggunakan Suyo? Suyo kembali? Oh ya Lancelot. Oh, I like it so much. Iya. Karena Kita- emang mereka butuh damage tambahan kan. Kita tahu Lancelot dan Nile seperti apa. Iya. Itu dia. Jadi tadi kan kita sudah di Bigot Troopers. Jadi kita selanjutnya bakal minta menuju ke arah The Cavalry. Oke, Cavalry, FPL Indonesia. Luar biasa itu dia. Nevin by draft, silakan. Wah ini by draft menarik ya sebenarnya untuk keduanya. Dimana last pick dari arah Lancelot seakan-akan kayak jadi mengisi celah kosong. Tapi tim Liquid ID, Terry Islam menjadi kejutan. Dan tadi seperti yang udah dibahas juga dari Harit ya. Nih bisa benar-benar high risk sih kalau nggak dijalankan dengan baik. Profesor KB, by draft. Ini masih di Liquid sih karena Valentinonya bisa menjawab Sora juga. Tapi let's see apakah nantinya ada gebrakan dari BTR by Vitality sehingga nanti membuat Trinity dari Eman jadi lebih cepat. Gua suka draft Liquid tapi karena Nile pakai Lancelot, gua langsung ke Bigetron by Vitality. Karena Lancelotnya doang. Lancelot dari Dan- Nile ya. Yes, kita langsung menuju ke arah lane of dawn untuk melihat di game yang kedua. Apakah dominasi dari pasukan berkuda akan tetap bersinar di panggung match pertama. Oke, selamat datang di Land of Dawn dan langsung disambut dengan Moreno. Waduh, almost. Waduh, hampir ada persetujuan di depan sana Nevin. Itulah yang kita sebut kenapa sungainya terlalu kuat. Iya, ini early game power yang cukup besar dari tim Liquid ID bisa banget langsung ditunjukkan. Bahkan gak cuma area river sih, kalau udah kayak gini mereka juga bisa invasif lebih dalam lagi kayak ikan sapu-sapu. Pasti ya. Tapi bahkan Finn di depan sana tidak memiliki lagi Glorious Pathway karena posisinya masih level 2. Mau tidak mau harus punya Revitalize yang di pop up setidaknya untuk menyelamatkan dia beberapa waktu awal. Walaupun kondisi dari Bigetron by Vitality ditabrak abis-abisan di arah jungle. Ya gara-gara tadi ya flicker yang keluar dari Moreno, Revitalize juga dari Vin. Dan apalagi dengan keadaan di mana TLID langsung bisa invade, dapetin Lito juga. Keuntungan untuk Kevin. Ya akan semakin mudah untuk mendapatkan level yang keempatnya. Itu bisa langsung teamfight juga di area bottom lane mungkin, di area Lizard. Tapi kayaknya mereka bakal menghindari hal tersebut. Lihat tuh Leoninya langsung jalan duluan. Dapetin informasi dan bahkan memberikan sedikit poin. Dapat Leoni. Dapat Leoninya, Nile gak akan level 4. Nile dalam kondisi akan berat banget untuk di arah turtle yang pertama, Nevin. Iya, meskipun kalau kita ngomongin secara area mungkin bisa sedikit diunggulkan, tapi secara retribution power, posisi dari Nile yang gak dienakan juga, ini bisa jadi masalah yang besar. Ditambah jangan lupakan nih, untuk kedua belah XP laner, dua-duanya sama-sama kuat dan punya efek sisi yang masif. Udah pasti ini untuk ngomongin teamfight ya. Kayak mau nggak mau BTR by Vitality harus delay sedikit waktunya. Sampai Nile level 4. Wah, Karena tapi pencurian dari monster jungle terlalu banyak. sama di freeze-nya si Profesor lihat Moreno di sana tertahan di level 3 sebelum team fight dibuka terlebih dahulu. Langsung ada Kevin dengan Barbil di depan sana dan bahkan Darat out of nowhere berhasil mendapatkan 1-1. Meanwhile, Real World Manipulation dibuka di depan sana. Leoni terting dan double kill dari seorang Shogun. Terlalu sakit dan bersinar. Satu turtle tapi ditukar dengan poin kill yang cukup banyak. Kembali kerugiannya. Oke, ini kerugian untuk siapa nih, Prof? Wah jujur buat tim Liquid ya karena pertukaran poin killnya nggak terlalu adil. Walaupun ada jungle dan juga jungle matchup yang trade. Tapi Drichel tumbang juga di sini dan Morenonya yang dapetin 2 assist. Mulai perlahan tapi pasti ini mirip sama game yang pertama ya. Dimana TLID mereka emang nggak dapetin turtle-nya tapi mereka dapetin poin kill. Orang. Sekarang BTR mengimbangi hal tersebut. Shogun mendapatkan 2 poin kill. Oh, Real World Manipulation KW di depan sana. Menutup jalan Finn dan juga Moreno. Tapi bahkan ini bahkan membuat para pasukan dari tim Bigetron by Vitality ternyata tadi Real World Manipulation yang asli ya. Iya, Iya. dari Moreno. Bukan yang KW ya. Oke, Eman, one ball situation. Blessing dua dari Eman. Ditambah dengan Zaman Force. Masih belum terlalu impactful, tapi Eman di cover dengan sampai Lester Leoni. Damage yang terlalu sakit membuat Eman harus mundur ke arah belakang. Walaupun dia masih punya flicker. Tapi di sini cukup membuat Leoni turun ke bawah. Itu warning sign sih. Iya, karena emang dengan tempo yang udah cepet banget dibawain sama tim Liquid ID dari awal tuh harus dijaga terus-menerus. Mereka bisa kasih pressure ke area mid lane, ke area bottom lane-nya juga dengan sangat baik. Tinggal gimana caranya nanti dari Bigetron coba untuk mencari celahnya. Karena secara item decision sejauh ini gimana, Bro? Kalau dari item ya udah pasti ya War Axe dulu mungkin untuk kedua XP laner kita. Sementara Glowing masih on the way untuk Drichel dan juga Moreno sama-sama. Mungkin untuk Finn juga ya ini Dominance Ice kah yang next bakal dia targetkan agar nanti ada efek Life Bane
yang bakal didapatkan juga dari TLID. Kevin dan juga Nanael juga akan mengincar item yang sama. Sementara untuk Starlium dari Kyo masih on the way. Masih terlalu safe dan Demon Hunter Sword dari Eman sepertinya. Eman 2 item kayaknya mau langsung team fight. Asal ada Golden Staff juga. Hati-hati Shogun. Ini dalam kondisi 3 orang di sana. Walaupun memang nggak burst banget, tapi berbahaya kalau Shogun harus keluar torrentnya. Iya. Dan bakal menuju ke arah Turtle. Shogun bakal membuat Finn sekerat banget di depan sana, bakal coba dipasang kembali adanya Kyo. Finn ter-take down. Tidak ada melakukan covering up, Nile terlalu jauh. Memilih mendapatkan Orange Belt terlebih dahulu, apakah tidak ada kontes? Karena kita melihat sudut pandang dari Bigetron by Vitality terlalu jauh dari sudut Turtle. Iya, posisinya dalam banget ya buat Finn sendirian, sementara follow up dari segi damage-nya memang gak bisa menjangkau ke area sana. Paling pertukaran yang bisa dipegang kali ini hanya platingan gold aja, bro. Ya tadi sih emang digeser ya dari Glorious Pathway. Dia nggak dapetin Dragon secara maksimal untuk Finn-nya. Dia juga udah ke-trigger dari Revitalize. Aman-aman banget sebenarnya. Dan point kill lagi dari tim Liquid ID. Dapetin objektif juga. Oh, predik Aran one power situation, Shogun! Sokolil hamil terjadi, tapi di depan sana langsung ada Leon di belakang covering up bersama dengan Kevin. Commit di arah top lane. Dengan 2 soft skill yang terbuka, apakah overcommit Profesor dan juga Devin? Oke, belum sih ya kalau misalnya kita ngelihat dengan banyaknya rotasi ini good point banget dari tim Liquid ID. Cara komunikasi mereka sangat amat lancar dan sekarang dari Bigetron yang sedikit kewalahan. Apa dulu nih yang harus mereka pertahankan karena ini udah mulai dibikin babak belur juga. Oke, Kevin, one power situation dengan adanya Nile. Jangan lupakan ini Lancelot dari seorang Nile. Lincah, licin, sakit, dan presisi. Salah satu Lancelot yang ditakuti di MPL Indonesia, Devin. Ini mau udah ketinggalan 1 level sih, Prof. Nah, pasti bakal sulit ya kalau misalkan ada level yang tertinggal. Tapi mungkin ada syarat sedikit yang tadi di bagian bottom lane di mana Kyo juga bermain dengan sangat-sangat defend. Atasnya attack, bawahnya defend. Sementara Eman karena tahu ya nggak bakal bisa dapetin bawah, mereka bergerak dengan farming 2 lane. Jadi Eman juga ingin mengejar ketertinggalan tersebut. Mengejar Golden Staff secepat mungkin agar nanti bisa join team fight berlima dari BTR by Vitality. Apalagi kalau kita ngelihat dengan Leoni ya yang nggak pernah berhenti bergerak, ini dia benar-benar bisa tahu semua posisi dari para player Bigetron by Vitality, bahkan sekarang udah mulai coba untuk pegangin rivernya secara langsung, mempermudah nanti inisiasi-inisiasinya, dan karena udah masuk ke arah turtle yang ketiga ya, team fight besar-besaran sangat potensial untuk terjadi di momen seperti ini. Gue lihat ini caranya tim Liquid bisa balikin goldnya ini agak lumayan cukup ekstrim ya Profesor ya. Mereka paksa team fight Nevin, Iya. tapi ternyata itu berhasil ngebuat mereka punya 1400 gold. Dan bakal di depan sana Finn akan coba dipaksa dengan aja sekarang Tomahawk Cross Pathway dibuka torrent from Jokon! Di sana berhasil di follow up dan sekarang blast dan terserang Eman. Dan membuat para pasukan dari tim Liquid mereka kill adu pemainnya dapatkan. Trichel membalikan kembali ke arah dengan damage yang terlalu sakit, double kill. Looking for triple kill. Eman di depan sana. One last dan almost is never enough. Almost hampir saja berhasil mendapatkan triple kill. Thanks to Trichel kembali mendapatkan kesempatan untuk membalikan keadaan. Karena sejujurnya tim fight tadi milik Bigetron by Vitality. Iya, dengan Stormwind yang menjadi pembuka, tapi yang gak diduga-duga adalah Heaven's Wrath yang dipanggil sama Drichel, dan output damage-nya massive banget, Prof. Ya tapi itu kan tujuan dari BTR juga kan, emang paksain Eman buat team fight di awal seperti ini. Dengan modal dari DHS dan juga Golden Staff. Karena Demon Hunter Sword yang udah ready sebenarnya. Sementara untuk team fight-nya ya seperti kita bilang tadi, bahwa dengan adanya Aran, Terisla. Jadi area effect-nya nih lebih superior. Dan Leoni juga punya Raging Sandstorm. Jadi AoE-nya bakal bener-bener masif banget. Sekalipun Stormbind dapetin banyak banget member dari TLID. Tapi kalau damage-nya nggak masuk dan langsung di fight back, ini bakal jadi ancaman untuk BTR by Vitality. Dan memang untuk posisinya secara gold nggak terlalu jauh. Tapi kalau kita ngomongin area yang bisa dikendalikan sama tim Liquid ID, ini udah diperluas lagi dengan outer turret di bagian bottom lane dan juga di area top lane. Tinggal di area mid lane aja yang sampai sejauh ini belum bisa dapatkan. Dan mungkin kalau ngelihat secara hero karena area of effect-nya lumayan besar nih dari Bigetron, akan sedikit sulit dan butuh sedikit pemaksaan agresif dari tim Liquid ID buat dapetinnya. Emang nungguin juga sih buat Eman yang spike ya. Tapi Prof, tadi tuh seharusnya goldnya nih 1500 di kanan. Harusnya tuh kalau Drichel nggak make a moment. Karena Drichel aja jadi goldnya tetap stay di Liquid. Ya, gara-gara big play tadi ya. Ya. Dengan Heaven's Wrath, dia ambil Shifting Skies. Dan deal damage-nya juga kan kita tahu sendiri dengan adanya efek dari Glowing One di sana. Dia akan memberikan deal damage yang lebih pasti lagi kepada member dari BTR by Vitality. 2
Magic One tentunya ke Blood Wings dari Drichel. Dia akan punya shield effect. Oke, tapi lihat di sana Leoni sang Ratul Maut dihantam Eman dan juga Finn. Tidak boleh meremehkan, Eman berada di level 10 dengan item sudah memiliki Golden Staff dan juga dengan Hunter Sword. Nevin jangan lupakan menuju ke arah Corrosion. Dengan Trinity yang dimiliki ini sangat berbahaya nanti untuk sosok Leoni. Lewat gak sengaja bisa pulang-pulang sekarang Ratul Maut. Apalagi momen di area Lord ya, jadi emang harus dibikin babak belur dulu. Dan sebenarnya ini tinggal tunggu momentum aja sih, siapa yang mau buka duluan. Apakah itu datang dari Finn, dari Shogun, atau kalau misalnya berbalik dari tim Liquid ID, mereka pun punya banyak banget inisiator. Mereka mau coba bonyokin Finn. Mereka memaksa Finn mengeluarkan keluar Spectre ataupun Revitalize, tapi ternyata tak mampu. Wow. Di team fight saat ini, Bigetron masih punya keunggulan sangat besar. Mereka punya DPS yang sangat sakit dengan Power of Trinity dari Eman nantinya. Mereka punya Finn, mereka punya Shogun dan Nile. Still terhadap netral objektifnya tinggi. Oh, dan ini Flying Cloud juga ya, jadi akan mempercepat kalau misalnya akan ada tarik ulur yang dimainkan sama kedua belah sisi. Tapi sepenglihatan kita juga dengan adanya Lord yang udah mulai dipukul ya sama Kill. Finn bakal sama dipaksa. Langsung ada balonnya Magic Sestrum dan Saren Momen dikeluarkan oleh Bigetron Drive Vitality. Meanwhile di belakang sana Eman dipukul mundur. Remote manipulation, Q bakal coba menghindari. Free hitter belakang. Nile dan di counter kembali dengan Drichel. Membalaskan kembali dengan Blazing Red from Eman. Menargetkan Q dan tercek dan looking for wipeout. Para pasukan dari tim Bigetron by Vitality. Mereka kali ini berhasil melakukan wipeout dan shutdown terhadap seorang Aran. Wow, satu momen wipeout bahkan bisa dipegang oleh Bigetron dan sekarang Lordnya menjadi milik Bigetron. Apa celah yang sebenarnya terjadi Prof tadi buat tim Liquid? Udah pasti ya, tadi kan ada Kyo yang bukan Zaman Force tapi nggak menargetkan ke arah Moreno. Moreno ini jadi free, masih bisa nge-deal damage dan tentunya Eman. Ini satu faktor yang ngebuat gamenya langsung dibalikan dengan cepat. Cloud yang memang kita tahu sendiri power spike-nya kalau udah punya Swift Trinity, dia bakal bisa makan depan. Dan itu terbukti tadi dengan Aran yang buka penalty zone duluan, Leoni tapi nggak connect. Raging Sandstorm-nya nggak langsung kena dua ternyata. Kalau tadi kita bisa ngeliat Shifting Skies dari Drichel. Tapi lihat perbedaannya, Kevin dimakan duluan. Kevin tumbang, Emannya masih nahan, Blazing Duet masih nahan. Hingga akhirnya Zaman Force selesai, baru Blazing Duet. Iya. Dia tahu masalahnya di Harit. Haritnya harus keluar dulu dari Zaman Force, baru dia team fight. Langsung menuju ke arah Lord, hilang instant Drichel. Tidak bisa dibendung para pasukan dari tim Bigetron by Vitality mengamuk kali ini. Lordnya bakal coba dihilangkan dengan sangat cepat. Tapi lihat Nile menari indah di dalam PS turret tim Liquid. Iya. Lancelot Nile kali ini mencoba untuk memecahkan seluruh holy defense yang dimiliki para pasukan dari tim Liquid. Sang pasukan Barkuda nggak bisa berjingkrak untuk di game yang kedua, Nevin. Ini agak berat sih, karena kalau kita ngomongin secara defensif, mereka nggak punya area of effect yang sebesar dari Bigetron. Oke, clear minionnya sangat cepat terstart Nevin dari belakang Leoni. Raging Sandstorm-nya kali ini berhasil membuat Eman mengeluarkan defensive classic itu terpakan fit. Tertinggal seorang diri, bakal coba dihantam. Tapi damage dari Nile terlalu sangat tidak bisa dibendung. Dikejar habis-habisan nama Trial. Sayangnya para pasukan dari Bigetron masih tidak akan melepaskan pandangan terhadap Nile. Tidak dibiarkan seorang diri. Pertukaran antara Kevin dan Shogun sungguh tidak adil. Iya, ini nggak adil untuk tim Liquid ID ya Prof terutama, tapi nggak bisa dapetin base turret juga sih buat Bigetron. Ya karena tadi kan kita udah ngelihat ya ada flank yang dilakukan oleh Leoni. Ini semua berkat Leoni yang langsung Raging Sandstorm ke belakang. Emannya juga langsung mundur ke belakang dengan BMI. Blazing Duet juga defensif. Next, Nile udah pasti ya bakal bisa memecahkan team fight juga. Targetnya juga bisa banyak di sini. Dia mungkin bisa ke arah dari Drichel. Dia mungkin bisa langsung ke arah dari Kyo. Dan untuk Eman, sesaat lagi dia mungkin akan selesai dengan adanya Malefic Gun. Dan selesai dengan Malefic Gun, ini lini depan udah pasti bakal jadi porak-poranda ya. Terutama untuk Leoni, Kevin, dan Aran. Karena damage yang diberikan akan sangat-sangat tinggi sekali dari Cloud. Iya, dan mechanical play yang tinggi banget ya dari Nile tadi ditunjukkan. Dia benar-benar tunggu sendirian sampai output damage-nya bisa di-deliver ke target-targetnya terutama tadi ke arah seorang Kevin. Dan untuk sejauh ini 30 detik menuju ke arah Lord selanjutnya. Kontes atau enggak nih Prof? Wah, buat tim Liquid ID, Iya? kalaupun kontes kayaknya mereka harus cari point kill masalahnya. Karena kalau ngomongin soal pegangin Lord, Eman di sini bisa banget pegangin Lord. Still dari Lord, ada Nile juga, Tonros, Retribution. Ini kayaknya kalau ngomongin soal kontes ya udah pasti targetnya akan beda sama BTR by Vitality. Karena kalau ngomongin Lord, BTR bisa banget pegangin. Yang sekarang kita lihat dari tim Liquid, mereka tidak menemukan kode untuk bisa mengakses Eman. Gimana caranya Eman ini bisa ditutup jalannya, Eman bisa dipatahkan jalannya. Karena kalau Eman berhasil ditutup seperti tim Liquid,
Bigetron by Vitality bisa dibalikin keadaannya Nevin. Wah, tapi udah mulai dicicil dulu nih dari area Lordnya udah mulai dipegangin ya. Dan Aran emang udah show sendirian di area depan bakal coba untuk dibikin bonyok dulu. Tapi aku rasa ini bakal tarik ulur lagi ya sih. Sampai nantinya ada bener-bener inisiasi. Entah tapi apakah tim Liquid ID duluan yang bakal buka atau justru dari Bigetron kalau kayak gini Prof? Wave bawahnya bagus banget untuk Bigetron by Vitality. Tapi Eman nggak boleh tertakedown, ingat Eman. Kali ini kita konsil. lihat langsung ada Magic Sestro menuju ke arah belakang. Targetnya menuju ke arah Eman. Langsung ada Shogun melakukan covering dengan Torrent Moment. Free hit di arah belakang. Leoni tertakedown. Blazing dari Eman bakal di counter begitu saja. Kyo. Target utama oleh seorang Nile. Dikejar habis-habisan Drizzle. Gak ada jalan lagi. Berhasil melakukan double kill. Looking for triple kill. And wipe out. Bigetron by Vitality. Berhasil memecahkan kode untuk tim Liquid di game yang kedua. Lancelot Nile menari dengan indah dan Bigetron take the game to menuju game ketiga, game penentuan Nevin. Iya, memanfaatkan semua fasilitas yang ada karena kita dibawa ke dalam game yang ketiga. Tapi Yip yang kembali lagi mengacak-ngacak juga. Area lane of down ternyata masih belum bisa dijawab sama tim Liquid ID. Tapi tetap kejutan dengan Lancelot Nile. Efeknya benar-benar terasa sampai ke area base bahkan